Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqibah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudariku rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali dalam kajian tafsir juz amma oleh Fadilatul Syekh Al-Allamah Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimallahu taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menambahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan al-amal as-saleh. Kita sampai pada ayat terakhir dari surat Al-Kafirun, yaitu firman Allah, lakum dinukum waliyadin, bagi kalian agama kalian dan bagiku agamaku. Kama qala ta'ala, ayat ini mirip kata Syekh Abdurrahman As-Sa'di dengan firman Allah surat Al-Isra ayat 84, qul kullu ya'malu ala syakilatih, katakanlah setiap manusia mereka beramal sesuai dengan syakilatih. Sebagian ulama tafsir mengatakan sesuai dengan agamanya. Makna ayat ini, kata Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah, antum bari'una mimma a'malu wa ana bari'un mimma ta'malun. Kalian wahai orang kafir berlepas diri dari apa yang aku perbuat, dari ibadah yang aku persembahkan kepada Allah, dan aku juga berlepas diri dari apa yang kalian perbuat. Inilah yang dikatakan oleh Imam Ibnu Katsir di awal tafsir beliau, hadhihi surah suratul bara'ah minal amal alladhi ya'maluhu al-kafirun awil musyrikun. Surat Al-Kafirun adalah surat Al-Bara'ah, bentuk berlepas diri dari segala perbuatan atau ibadah yang dilakukan oleh orang-orang kafir ataupun orang-orang al-musyrikin. Ayat ini bukan seperti yang disalahgunakan oleh kelompok liberal untuk membenarkan semua agama. Lakum dinukum waliyadin, artinya semua agama benar. Tidak. Ayat ini sekali lagi tadi kata para ulama untuk kita kaum muslimin
berlepas diri dari segala keyakinan agama selain agama al-Islam. Dan ayat-ayat tentang hal ini sangat banyak dalam Al-Quran seperti yang sudah kita sampaikan pada kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Demikian pula dalam firman Allah surat Ali Imran, "Qul ya ahlal kitab ta'alau ila kalimatin sawa bainana wa bainakum alla na'budu illallah wa la nusyrika bihi syai'a wa la yattakhidha ba'duna ba'dhan arbaban min dunillah fa in tawallaw faqul ashhadu bi anna muslimun." Katakan, wahai Nabi, kepada ahlul kitab, wahai ahlul kitab, kemarilah kalian kepada kalimatin sawa. Kata Abul Aliyah dari kalangan tabi'in, kalimatun sawa adalah kalimat la ilaha illallah. Dakwah Nabi kepada ahlul kitab untuk mereka masuk ke dalam Islam, didakwai untuk mereka bersyahadat la ilaha illallah. Dan Rasul dijelaskan dalam ayat ini makna la ilaha illallah tersebut, alla na'budu illallah, kita tidak boleh beribadah kecuali hanya kepada Allah. Alla na'budu illallah, dan kita dilarang menyekutukan Allah dalam ibadah dengan siapapun atau apapun. Dan tidak boleh sebagian kita menjadikan yang lain sebagai tandingan-tandingan bagi Allah. Jika kalian, wahai orang-orang kafir ahli kitab, tidak mau mengucapkan la ilaha illallah, saksikanlah kami muslimun. Artinya kami berbeda, kami berlepas diri dari kalian. Ya, sekali lagi hati-hati dengan pemahaman kelompok liberal yang mengatakan ayat ini untuk membebaskan manusia memilih agama apapun dan semua agama itu benar. Tidak. Ya, sekali lagi ayat ini, bahkan kalau antum lihat tafsir Ibnu Katsir, hadhil ayat tahdidul lil musyrikin wa wa'idul lahum. Kata Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya, ayat ini lakum dinukum waliyadin, untuk mengancam orang-orang musyrikin. Silakan kalian tetap di atas agama kalian, namun ingat azab di akhirat. Innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannama khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Sesungguhnya orang-orang kafir dari ahlil kitab dan orang musyrikin, mereka di neraka jahanam selama-lamanya. Mereka lah sejelek-jelek makhluk. Ini sekali lagi ayat ini bukan untuk membenarkan semua agama, tidak. Ini sama dengan ungkapan Nabi SAW dalam hadis beliau, illam tastahyi fasna ma syi'ta. Jika engkau tidak malu, silakan berbuat semaumu. Apakah ini berarti mubah, dibolehkan oleh Nabi berbuat semau kita? Tidak. Ini sebagai ancaman. Contoh dalam ungkapan sehari-hari, ketika sang bapak, sang ayah marah kepada anaknya karena dia tidak diizinkan untuk keluar rumah, terutama mungkin pada malam hari atau pada kondisi yang tidak memungkinkan untuk keluar. Sang bapak dengan marah mengatakan, silakan pergi, nggak usah pulang sekalian. Apakah itu bentuk ahlan wa sahlan? Tidak. Sekali lagi konteksnya lil wa'id, ancaman. Silakan pergi. Namun nggak usah balik lagi. Ini bukan berarti membolehkan. Sama dengan konteks redaksi ayat lakum dinukum waliyadin, bagi kalian agama kalian, yaitu ingat kalau kalian tetap dalam kekafiran, azab pasti akan datang cepat atau lambat. Dan tadi sekali lagi Imam Ibnu Katsir mengatakan ayat ini surat Al-Kafirun ayat yang terakhir, ayat yang ke-6, mungkin cetakan yang sama dengan anak. Pada waktu penyebutan ayat itu ada kelebihan ayat. Wala ana abidum ma'abatum diulang 2 kali. Kalau yang sama cetakannya dengan ana,
coret yang kelebihan itu. Qala Ibnu Katsir rahimahullah hadil ayat wallahu alam tahdidun lil musyrikin wa wa'idun lahum. Sekali lagi kata Imam Ibnu Katsir, ayat ini merupakan tahdid, wa'id, ancaman dari Allah bagi orang-orang kafirin. Dan inti dari surat ini, surat Al-Kafirun, kata para ulama, hadis surah tahqiqut tauhid wal bara'atun nasyirk. Intinya mengokohkan, mengkuatkan tauhid hamba kepada Allah agar hamba Allah, terutama kaum muslimin, betul-betul mengesahkan Allah dalam ibadah dan berlepas diri dari kesyirikan, kekufuran. Baik, ini akhir dari tafsir surat Al-Kafirun. Lanjut langsung surat An-Nasr. Wahia madaniyatun. Ini salah satu surat madaniyah yang ada dalam juz ammah. Ya, secara umum surat-surat dalam juz ammah, juz 30 ini kebanyakannya surat Makkiyah, diturunkan sebelum hijrahnya Rasul ke kota Madinah. Namun ada beberapa surat yang madaniyah yang diturunkan setelah hijrahnya Rasul ke kota Madinah. Di antaranya surat An-Nasr. Ini sepakat ulama, surat An-Nasr, surat madaniyah yang diturunkan setelah hijrahnya Rasul ke kota Al-Madinah. Ini juga termasuk surat terpendek dalam Al-Quran. Ya, setelah Al-Kautsar sama-sama 3 ayat, cuma memang Al-Kautsar lebih sedikit kata-katanya. Meskipun sekali lagi sama-sama 3 ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath. Apabila datang pertolongan Allah dan penaklukan. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Dan engkau melihat manusia masuk ke dalam agama Allah dengan berombong-rombongan. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Maka bertasbihlah dengan memuji Rabbmu dan mohonlah ampun kepadanya. Innahu kana tawwaba. Sesungguhnya Allah Maha menerima taubat. Kita baca langsung tafsir Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah. Fi hadis suratil karimah bisyaratun. Di dalam surat ini ada kabar gembira bagi Rasulullah SAW. Wa amrun li rasulihi inda husuliha. Dan sekaligus dalam surat ini ada perintah untuk Rasul setelah nantinya Rasul mendapatkan kabar gembira tersebut. Dan sekaligus wa isyaratun. Dalam surat yang mulia ini ada isyarat. Jadi ada al-bisyarah wal isyarah. Di dalam surat ini ada al-bisyarah, kabar gembira, dan juga ada isyarat. Nanti akan disampaikan perincian apa makna bisyarah, apa makna isyarah tersebut. Yang pertama kata beliau, fal bisyaratu hiyal bisyaratu binasrillahi li rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Kabar gembira yang dimaksud dalam surat ini adalah adanya pertolongan dari Allah untuk Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dalam hadis yang sudah kita sampaikan dalam riwayat Imam Bukhari yang sudah kita sampaikan pada tafsir surat Al-Kautsar, utitu khamsan lam yu'tahunna nabiyyan qabli. Aku diberikan keistimewaan oleh Allah. Ya, ada 5 keistimewaan yang diberikan kepada Nabi yang tidak diberikan kepada nabi-nabi sebelumku. Di antaranya nusirtu birru'bi masirata syahrin. Aku diberikan pertolongan oleh Allah sebulan perjalanan sebelum nyampe ke tempat musuh. Musuh sudah takut sebelum Rasul berjalan sebulan ke
tempat mereka. Ini bentuk pertolongan Allah kepada Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Meskipun sudah kita pernah sampaikan, dan ini yang juga diucapkan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, al-haqqu mansurun wa mumtahanun. Kebenaran pasti ditolong meskipun harus melewat ujian onak dan duri. Inilah yang Rasul alami. Bukan langsung ditolong dalam artian musuh langsung dikalahkan, namun ada proses, ada sunnatullah. Rasul di kota Mekah, para sahabat beliau ditindas, disiksa, ada yang dibunuh oleh kaum musyrikin jahiliyah. Namun setelah itu ada nasrun minallah, pertolongan dari Allah. Ketika perang Badar, Rasul ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula dalam perang-perang selanjutnya sampai adanya Al-Fatah. Itu makna idza jaa nasrullah, apabila datang pertolongan Allah. Ya tadi setelah perang Badar dan sampai tahun ke-8 Hijriah, Rasul diberikan Fathu Mekah. Pertolongan ini lebih umum. Kemudian dikhususkan Al-Fatah, yaitu penaklukan kota Mekah. Atau kalau ungkapan para ulama, ini zikrul khas ba'dal am. Penyebutan sesuatu yang khusus setelah penyebutan yang umum. Kalau antum masih ingat, ayat apa yang mirip dengan ini? Penyebutan yang khusus setelah yang umum, yang menunjukkan akan pentingnya yang khusus tersebut. Ayat apa bunyinya? Apa itu? Nah, belum Lailatul Qadar soalnya. Tanazzalul malaikatu waruh, turun para malaikat-malaikat dan ar-ruh. Siapa ar-ruh? Jibril. Disebutkan malaikat Jibril setelah penyebutan malaikat-malaikat secara umum. Ini kaidahnya para ulama, penyebutan sesuatu yang khusus setelah yang umum menunjukkan akan pentingnya kedudukan yang khusus tadi. Paham ya? Sama dengan ini. Apabila datang pertolongan Allah dan Al-Fatah, penaklukan kota Mekah, dua-duanya pertolongan. Cuma Al-Fatah lebih khusus atau lebih umum? Lebih khusus. Karena setelah penaklukan kota Mekah, maka orang-orang kafir Quraisy sudah istilahnya angkat tangan, mereka menyerah, dan nanti kelanjutan ayatnya banyak mereka yang masuk Islam secara berombongan, berjamaah. Ini sekali lagi idza jaa nasrullahi wal fath, ini namanya al-bisyarah, kabar gembira dari Allah kepada Rasulnya. Allah menolong Rasulnya, tapi tadi setelah melewati banyak ujian dan coba. Inilah sekali lagi kebenaran demikian, untuk menguji siapa yang benar imannya dan siapa yang dusta imannya. Sebagaimana kata Allah, Alif Lam Mim, ahasiban nasu an yutraku ayaqulu amanna wa hum la yuftanun walaqad fatanna alladziina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladziina shadaqu wa la ya'lamannal kadzibin. Alif Lam Mim. Apakah manusia dibiarkan mengatakan kami beriman begitu saja tanpa diuji? Kata Allah, sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum mereka dan kami mengetahui siapa yang jujur imannya dan siapa yang dusta. Bagaimana perjalanan Rasul berdakwah kepada tauhid? Beliau mengatakan qulu la ilaha illallah, namun dibantah oleh kaum musyrikin jahiliyah, aja'alal alihata ilahan wahida. Apakah Muhammad ingin menjadikan sesembahan yang banyak hanya satu sesembahan? Mereka mengatakan syairul majnun, Rasul penyair yang gila, dilempari kotoran ternak, Rasul mau diusir, dibunuh dan seterusnya. Namun sekali lagi wal aqibatul lil muttaqin, akibat yang baik pasti bagi orang-orang yang bertakwa. Setelah ujian tadi ada pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian setelah penaklukan kota Mekah ya tahun 9 Hijriah, mereka banyak mengirim utusan-utusan masuk al-Islam sampai dinamakan tahun 9 Hijriah Amul Wufud, tahun banyaknya orang-orang yang datang kepada Rasul menyatakan keislaman mereka. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Engkau melihat manusia masuk ke dalam agama Allah ya secara berombongan. Kalau dulu mungkin 1-2 orang, namanya berombongan karena tadi sudah ada penaklukan kota Mekah. Kemudian kata beliau, wa dukhulun nasi fi dinillahi afwaja. Ini juga termasuk al-bisyarah. Ya, sekali lagi bisyarah, kabar gembira di sini ada 3. Yang pertama pertolongan Allah secara umum, kemudian penaklukan kota Mekah dan masuknya manusia ke dalam al-Islam. Bihaitsu yakunu katsirun minhum min ahlihi wa ansarihi ba'da an kanu min a'daihi. Yang mana setelah penaklukan kota Mekah, banyak dari manusia masuk Islam, menjadi pengikut Nabi Muhammad, menjadi kaum muslimin, setelah dahulunya mereka menjadi musuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Waqad waqa hadal mubasysyar bihi, dan kabar gembira ini sungguh-sungguh telah terjadi. Dan ini yang kita baca dalam sejarah. Wa amal amru ba'da husnul nasr wal fatah. Ya, ayat yang pertama tadi berkaitan dengan kabar gembira dan juga berkaitan dengan ayat yang kedua kabar gembira juga. Adapun yang berikutnya amal amru ba'da husnul nasr wal fatah. Adapun ayat yang ketiga berkaitan dengan perintah Allah. Setelah mendapatkan kabar gembira, apa perintah Allah? Fa'amarallahu rasulahu an yashkurahu, untuk beliau bersyukur kepada Allah. Ini makna secara umum mirip dengan ya Al-Kautsar. Setelah Allah berikan banyak kenikmatan, Allah perintahkan bersyukur. Fasalli li rabbika wanhar, salatlah untuk Rabbmu dan sembelihlah, dalam rangka bersyukur kepada Allah atas nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara nikmat keistimewaan tersebut tadi penaklukan kota Makkah, pertolongan Allah, masuknya manusia ke dalam agama Allah dan Rasulnya SAW tadi. Maka perintah Allah untuk Nabi SAW bersyukur kepadanya. An yashkurahu ala dzalik wa yusabbih bihamdihi wa yastaghfiruhu, dan agar Nabi bertasbih dengan memuji Allah dan dengan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, nanti di akhir ucapan Syekh Abdurrahman As-Sa'di akan disampaikan Rasul SAW melaksanakan apa yang Allah perintahkan tersebut. Ketika beliau mau meninggal dunia, beliau perbanyak membaca zikir, tasbih, tahmid, dan istighfar. Nah, ini salah satu bentuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian wa amal isyaratu. Ya, sekali lagi secara global surat An-Nasr ada 3 poinnya. Al-bisyara, al-amru, wal isyara. Kabar gembira, perintah bersyukur, dan ada isyarat. Sekarang yang terakhir, bagian isyarat. Apa yang masuk dengan isyarat dalam surat An-Nasr ini? Fa inna fi dzalika isyaratain. Ada 2 isyarat dalam surat An-Nasr ini. Isyaratun anna nasra yastamir lid-din. Yang pertama, sekali lagi dalam surat ini ada 2 isyarat. Isyarat yang pertama, bahwa pertolongan Allah, kemenangan kaum muslimin itu akan terus berlanjut ya setelah Rasulullah SAW sampai nanti zamannya Khulafa Ar-Rasyidin. Wa yasdadu inda husuli tasbih bihamdillah wa istighfarihi min rasulihi.
Dan itu menambah Rasul bersyukur kepada Allah dengan bertasbih kepada Allah dan memuji Allah Subhanahu wa taala. Karena imam pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya yang bisa menolong kaum muslimin hanyalah Allah Subhanahu wa taala. An-nasru min indillah. Fa inna hadza minasyukri wallahu yaqul la in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur, aku akan tambahkan nikmatku. Wa qad wujida dzalik fi zamanil khulafa'ir rasyidin. Dan pertolongan Allah, kemenangan kaum muslimin ini masih berlanjut sampai zaman para khulafa ar-rasyidin. Apalagi di zamannya Al-Khalifatul Rasyid Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Bagaimana beliau menaklukkan dua negara adik kuasa, Romawi dan Persia. Ini sekali lagi adalah tadi kabar gembira dari Allah untuk Rasulnya dan untuk umat Islam, terutama yang mereka masih terus istiqomah mengikuti ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya Imam Malik rahimahullah berkata, lan yusliha akhir hadin ummah illa ma aslaha awwalaha. Tidak akan mungkin memperbaiki generasi akhir umat Islam kecuali dengan mereka mengikuti apa yang menjadikan generasi awal umat Islam, yaitu para sahabat jaya mulia menang di atas semua agama yang ada. Ya, maka sekali lagi kalau kaum muslimin di akhir zaman seperti ini mau menang atas orang kafir, tidak ada cara lain kecuali dengan mengikuti ajaran para sahabat Rasulullah SAW, terutama dalam masalah akidah, masalah at-tauhid, al-ibadah. Itu kata Imam Malik, gurunya Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Dengan apa para sahabat bisa jaya, bisa menang? Tadi yang pertama dengan at-tauhid. Dan inilah yang Rasul tanamkan. Mulai Rasul berdakwah pertama kali sampai Rasul meninggal dunia, bahkan 10 tahun di kota Mekah hanya menanamkan akidah tauhid, akidah al-iman, ya, sampai mereka tumbuh menjadi generasi yang kokoh imannya, tauhidnya kepada Allah, maka turun pertolongan dari Allah. Dan itulah kebenaran firman Allah surat An-Nur ayat yang ke-55 kalau tidak salah, wa'adallahu alladhina amanu minkum wa amilus salihati la yastakhlifannahum fil ardi kama stakhlafal ladina min qablihim wa la yumakkinana lahum dinahum alladzi tadalahum wa la yubaddilannahum min ba'di khaufihim amna ya'budunani la yusyrikuna bi syai'a. Allah berjanji kepada orang yang beriman di antara kalian dan yang beramal soleh untuk Allah menjadikan mereka sebagai penguasa, sebagaimana Allah menjadikan orang-orang sebelum mereka sebagai penguasa, dan Allah mengokohkan agama yang Allah ridhoi bagi mereka, dan Allah rubah ketakutan mereka dengan keamanan. Syaratnya ya'budunani, mereka harus beribadah kepadaku saja, la yusyrikuna bi syai'a, tidak berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka enggak mungkin Allah turunkan pertolongan atas kaum musyrikin atau orang-orang yang berbuat kesyirikan ataupun kekufuran, apalagi kemunafikan. Naudzubillahi min dzalik. Ya, demikian pula kiat menggapai kemenangan, kejayaan, kemuliaan sebagaimana para sahabat Rasul SAW dengan berpegang dengan agama Islam ala Rasul sallallahu alaihi wasallam, ma'ana alaihi wa ashabi. Kata Rasul, la yanzi'allahu hatta tarju ila dinikum, tidak akan dicabut kehinaan dari diri kalian sampai kalian kembali kepada agama kalian, yaitu Islam ala Rasul, ala para sahabat ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata beliau, lam yazal nasrullah mustamiran hatta wasal al-Islam ila ma lam yasil ilai dinun minal adyan. Sampai pertolongan Allah ini berlangsung hingga Islam menyebar ke barat, ke timur, ya, ke seluruh penjuru dunia. Wa dakhala fi ma lam yadkhul fi ghairihi,
masuk ke dalam Islam. Banyak dari manusia yang tidak didapati oleh agama-agama yang lainnya. Hatta hadatsa filal ummah min mukhalafati amrillah, sampai muncul banyak penyimpangan, kesesatan, orang-orang atau kelompok yang menyelisih akidahnya Rasul, menyelisihi akidahnya para sahabat Rasul SAW, muncul kesyirikan dan seterusnya. Maka fabtulu bitafarruqil kalim, mereka diberikan ujian berupa perpecahan, berupa perselisihan di antara kaum muslimin. Fahasala mahasal, maka mereka pun dikuasai oleh orang-orang kafir. Sebagaimana kata Rasul, yushiku anta da'alikumul umam kama tadal akalatu ila qasatiha. Dalam Sunan Tirmidzi, Rasul mengatakan hampir-hampir kalian dikeroyok oleh semua umat-umat yang kafir, sebagaimana orang yang kelaparan mengeroyok hidangan makanan. Kata para sahabat, amin killatin nahnu yaumaidin ya Rasulullah, apakah kita kaum muslimin minoritas pada waktu itu, sedikit jumlah kita? Kata Rasul, bal antum yaumaidin katsir, kalian pada waktu itu banyak, bisa jadi mayoritas. Walakinnakum ghutsa ka ghutsaisil, namun kalian seperti buih yang diombang-ambingkan oleh air bah. Kata dia apa? Tauhidnya banyak yang luntur, banyak yang menyimpang dari atau tidak kuat pondasi kaum muslimin. Mereka mudah diombang-ambingkan oleh orang-orang kafir tersebut. Maka sekali lagi, kiat menggapai kemenangan, kemuliaan, kejayaan umat Islam tidak lain tidak bukan kembali kepada pondasi agama mereka, at-tauhid. At-tauhid miftahun nasr, tauhid kunci kemenangan. Kemudian kata beliau, fahasala ma hasal wa ma hadza fali hadhihi ummah wa hadha din min rahmatillah wa lutfi ma la yakhtur bil bal au yaduru fil khayal. Meskipun mereka dikeroyok tadi oleh semua umat-umat kafir, namun Allah masih menyayangi, berlemah lembut kepada umat Islam. Meskipun mereka sudah bisa dikatakan ratusan tahun dijajah, mereka ditindas oleh orang-orang kafir, namun masih ada Taifah al-Mansurah yang tegak di atas kebenaran. Tidak akan mungkin umat Islam habis, karena ini adalah janji Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak akan mungkin menghabiskan umat, membinasakan umat Islam lewat tangan-tangan orang-orang kafir tersebut. Sekali lagi, ini adalah cobaan untuk kaum muslimin agar mereka kembali ke jalan Allah, kembali ke jalan at-tauhid, kembali kepada ittiba, kepada sunnah Rasulullah SAW. Dan ini yang sudah kita sampaikan dalam hadis riwayat Imam Bukhari, la taqumus sa'atu hatta yuqatilal muslimin al-yahud, tidak akan tegak hari kiamat sampai kaum muslimin memerangi orang Yahudi. Kaum muslimin, bukan orang-orang yang mencaci maki para sahabat, bukan yang berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mereka muslimun, mereka memerangi orang Yahud. Fayaktulahumul muslimun, kaum muslimin yang akan memerangi orang Yahud. Fayahtawil yahudi min wal hajar wasyajar, orang Yahudi akan lari, bersembunyi di balik bebatuan pepohonan. Fayakul hajar wasyajar, bebatuan pepohonan akan berkata, ya Abdullah. Kata para ulama, ada makna yang tersirat dari kata-kata ya Abdullah, wahai hamba Allah, yaitu yang betul-betul mengesahkan Allah dalam ibadah. Sekali lagi, bukan yang menyembah Husain, bukan yang menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Enggak mungkin pertolongan Allah atas orang al-musyrikin. Pertolongan kemenangan umat Islam hanya di tangan orang-orang yang bertauhid. Ya Abdullah, ya Muslim, wahai hamba Allah, wahai Muslim yang istislam lillahi bitauhid wa inqiyat lahu bitta wal barat minasyirki wa ahli. Muslim yang sejati, yang mengesahkan Allah dalam ibadah, yang tunduk patuh kepada perintah Allah, yang berlepas dari kesyirikan dan orang-orang musyrikin. Ini yang akan memenangkan perang dengan orang-orang
Yahudi. Sekali lagi, bukan para penyembah berhala, bukan para penyembah Al-Husain atau penyembah Ali bin Abi Thalib, ya, dari kalangan Syiah Rafidhah qatalahumullah. Ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Kemudian kata beliau, wa ammal isyaratu tsani, adapun isyarat yang kedua dalam ayat ini, ayat yang terakhir, fahyal isyara ila anna ajala Rasulullah sallallahu qad qaruba wadana. Isyarat bahwasanya ajalnya Rasul, kematian Rasul telah dekat, yaitu setelah penaklukan kota Mekah, maka Rasul akan meninggal dunia. Dan ini sebagaimana tafsir dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Ada kisah Umar bin Khattab ketika bermajlis dengan para sesepuh dari pengikut perang Badar. Kadang Umar bin Khattab membawa Abdullah bin Abbas yang masih usia ABG lah, masih usia belia, di tengah para sesepuh pengikut perang Badar. Sebagian mereka protes, kenapa engkau kok mengajak anak yang masih ABG? Maka suatu saat Umar bin Khattab ngetes dengan ayat ini. Apa penafsiran kalian tentang idza jaa nasrullah? Sebagian mereka mengatakan perintah Allah untuk bertasbih, bertahmid sesuai dengan zahirnya. Namun ketika Abdullah bin Abbas ditanya oleh Umar bin Khattab, apa tafsirmu tentang surat ini? Kata beliau, ajalu Rasulullah SAW. Itulah ajalnya Rasulullah SAW. Inilah kepiawaian dan kepintaran Abdullah bin Abbas dalam tafsir Al-Quran, yang sesepuh perang Badar pun tidak bisa mentafsirkan sebagaimana tafsirnya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, karena beliau memang ahli tafsir meskipun masih anak-anak waktu itu. Intinya isyarat yang kedua, idza jaa nasrullah, ada isyarat Rasul akan meninggal dunia. Wa wajhu dzalik anna umrahu umrun fadilun. Di antara alasannya karena usia Rasul adalah usia yang sangat mulia. Aqsamallahu bihi, Allah bersumpah dengannya. Wa qad uhida annal umurul fadilah tuhtam bil istighfar. Dan secara umum perkara yang mulia itu ditutup dengan istighfar. Seperti salat, selesai salat orang disunahkan mengucapkan apa? Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Wal hajj, demikian pula pada ibadah haji dan selainnya. Fa amara Allah li rasuli bil hamdi wal istighfar fi hadil hal isyara ila anna ajala qad intaha. Ketika Allah merintahkan untuk beristighfar, bertasbih, bertahmid, itu ada isyarat Rasul akan segera meninggal dunia. Fal yasta'id, hendaklah beliau siap-siap, wal yatahayya li liqa'i rabbi, untuk menghadap kepada Allah, wa yakhtim umrahu bi afdal ma yajidu salawatullah wassalamu alaihi. Fakana sallam yata'awal Quran wa yaqulu dzalika fi salatihi. Dan Rasul di akhir hidup beliau memperbanyak fi ruku'i wa sujudihi, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma firli. Maha suci engkau ya Allah, Rabb kami, dan kami memujimu ya Allah, ighfirli, ampunilah diriku. Ini akhir daripada tafsir surat An-Nasr. Semoga Allah Subhanahu wa taala menolong kaum muslimin di mana saja berada, dan semoga Allah membinasakan orang-orang kafir dan antek-antek mereka. Kurang lebihnya mohon maaf. Wa jazakumullahu khairan. Aqulu qouli hadza wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.